Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital bersama saya, Mutia Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi baru, yaitu format dokumen pengolah kata. Setelah sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat pertanyaan. Materi format dokumen pengolah kata ini ada pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dengan kompetensi dasar 3.3 mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian ada kompetensi dasar keterampilan 4.3 yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Untuk pembahasan pertama, mari kita cari tahu apa itu paragraf dan jenis-jenisnya. Pasti kamu sering mendengar istilah paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif pada pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari ulang pada pembelajaran kali ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan baris sabar. Nah, paragraf ini terdiri dari berbagai macam. Di antaranya ada paragraf dengan jenis deskriptif, kemudian paragraf argumentatif, paragraf naratif, dan paragraf persuasif. Yang pertama adalah paragraf deskriptif, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek tertentu secara mendetail, sehingga pembaca seakan-akan melihat, merasakan, atau mendengar apa yang dilukiskan oleh penulis secara langsung. Kemudian, ciri-cirinya sebagai berikut: menggambarkan sesuatu, melibatkan kesan panca indera, juga tadi membuat pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan atau mengalaminya sendiri. Sebagai contoh, kalian bisa lihat teks berikut ini. Di sudut dekat pintu duduk seorang laki-laki bernama Aris. Dia memakai celana pendek dan baju kaos yang sobek-sobek, yang melukiskan kemiskinan yang sehari-hari dideritanya. Lengannya yang kuat, penuh urat, menandakan pekerjaan yang ia kerjakan sehari-hari. Yang kedua, paragraf argumentatif, yaitu paragraf yang berisi pendapat atau sikap yang disertai dengan alasan, contoh, bukti yang meyakinkan, sehingga pembaca akan membenarkan isi dari paragraf tersebut. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, berisi pendapat, kemudian memiliki data faktual, menjabarkan dengan cara menganalisa, dan diakhiri dengan kesimpulan. Sebagai contoh, selokan ini sangat kotor. Sampah-sampah berserakan di sana-sini. Nyamuk senang bersarang dan berkelut di sini karena airnya menggenang dan kotor. Oleh sebab itu, kita harus membersihkan selokan ini agar air mengalir lancar dan nyamuk tidak akan bersarang di selokan. Yang ketiga, paragraf naratif, yaitu paragraf yang mengungkap suatu kejadian, peristiwa, pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian. Biasanya, dalam kejadian atau peristiwa tersebut, tokohnya mengalami kejadian penting. Berikut ciri-cirinya: unsur perbuatan, unsur waktu, adanya sudut pandang penulis, unsur tokoh, terdapat latar tempat, waktu, dan suasana. Sebagai contoh, pagi itu Debbie pergi ke pasar menggunakan sepeda. Sampainya di pasar, dibelilah sayur dan buah-buahan seperti yang disuruh ibunya. Setelah semua barang terbeli, ia kembali mengayuh sepeda menuju rumahnya yang hanya berjarak 2 km dari pasar. Yang keempat, yaitu paragraf persuasif. Merupakan paragraf yang berisi ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan dalam paragraf tersebut. Ini identik sekali dengan kalimat-kalimat atau paragraf iklan. Nah, ciri-cirinya:
meyakini pendirian pemahaman pembaca dapat diubah, menimbulkan kepercayaan pembaca, dan berusaha mencari kesempatan. Sebagai contoh, Anda sering merasa pegal-pegal di wilayah punggung, tidur Anda menjadi tidak nyenyak, dan sering terbangun karena rasa tidak nyaman tersebut. Magic Pillow adalah pilihan terbaik bagi Anda. Gunakanlah secara teratur setiap malam selama 4-5 jam per hari untuk hasil terbaik. Belilah Magic Pillow. Setelah kita mengetahui jenis-jenis paragraf, mari kita cari tahu apa saja aplikasi pengolah kata. Contoh program aplikasi pengolah kata ini sangat banyak. Di antaranya ada Lotus Word Pro, ada Abi Word, ada Corel Word Perfect, ada OpenOffice Writer, dan ada juga Microsoft Word. Namun, yang paling banyak digunakan dan populer saat ini adalah Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perkembangan Microsoft Word dari masa ke masa dengan berbagai fiturnya yang makin canggih membuat Microsoft ini tetap eksis dan banyak digunakan sampai saat ini. Dari mulai Microsoft Word pada tahun 1998 sampai yang terbaru sekarang Microsoft Word 2017. Untuk membuka Microsoft Word, ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Untuk cara yang pertama, bisa melalui icon shortcut desktop dengan mendouble klik pada icon Microsoft Word, atau kalian bisa gunakan cara yang kedua yaitu melalui kolom pencarian atau search dengan klik pencarian, kemudian ketikkan Microsoft Word dan enter. Atau cara yang ketiga, melalui icon Windows dengan mengklik icon Windows, kemudian pilih Microsoft Office dan pilih Word. Setelah kalian masuk ke dalam Microsoft Word, kalian akan melihat tampilan seperti gambar ini. Nah, pada gambar ini terdapat beberapa bagian yang ada dalam Microsoft Word. Dalam gambar tadi, terdapat berbagai fitur seperti Quick Access Toolbar, Ribbon, Title, Help, Ribbon Display Option dengan fungsinya masing-masing. Kemudian ada Minimize, ada Restore Down atau Maximize, kemudian Close, ada Icon Access, ada Ruler, ada Scroll Bar, ada Page Number in Document, Word Count dengan fungsinya masing-masing. Lalu ada Paving Check, ada Language, ada Read More, ada Plain Layout, ada Web Page Layout, dan Zoom Control dengan fungsinya masing-masing. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.